warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang teman-teman semua. Selamat datang di podcast Good Looking ya. Yang dimana host, narasumber, dan penontonnya semua itu good looking. Perkenalkan, nama saya Almer yang bakal nemenin kalian ngobrol santai tapi tetap penuh informasi. Topik kita kali ini sangat menarik ya, karena waktu itu sempat juga lagi viral-viralnya, lagi panas-panasnya juga waktu itu, yaitu tentang digitalisasi BBM bersubsidi melalui aplikasi My Pertamina. Nah, kali ini pada podcast hari ini kita kedatangan narasumber yang bernama Ayu. Kalau Ayu bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Apriana Rahayu. Halo juga Amer. Halo. Halo juga tuh untuk teman-teman semua pendengar setia Good Looking ya kan. Nah, senang lagi bisa bertemu dengan teman-teman pada podcast kali ini dan bisa sharing-sharing nih terkait topik digitalisasi BBM bersubsidi melalui My Pertamina. Baik, terima kasih Ayu. Jadi gini Ayu, mungkin kita langsung saja ya masuk ke dalam pembahasan kita. Jadi belakangan ini, bukan belakangan ini sih, akhir-akhir waktu itulah pemerintah itu lagi gencar banget soal penggunaan aplikasi My Pertamina, khususnya buat pembelian BBM bersubsidi. Jadi setahu Ayu, bisa nggak Ayu jelasin sedikit tentang tujuan dari digitalisasi ini apa gitu? Oke, jadi begini ya Albert dan teman-teman. Tujuan utama tuh supaya penyaluran BBM itu tepat sasaran, di mana pemerintah ingin memastikan nih bahwa BBM tertentu seperti solar atau pertalite itu benar-benar dipakai oleh masyarakat yang benar-benar berhak gitu kan. Nah, dengan aplikasi My Pertamina ini masyarakat langsung bisa mendaftar tuh, bisa memantau kuota, bisa juga tuh membeli melalui digital gitu kan. Nah, dengan harapannya tuh supaya subsidi itu lebih tepat sasaran, lebih efisien juga dan lebih transparansi gitu. Dengan kita mendaftar gitu kan data kita kan tercatat tuh lebih transparan, dan itu juga meminimalisir nih penyalahgunaan BBM bersubsidi seperti itu Almer teman-teman. Oh, berarti emang penggunaan itu sangat bagus ya, dan juga bukan cuma soal teknologi semata aja gitu ya kan, tapi ada juga tuh nilai keadilan sosial di balik itu semua ya kan. Jadi karena selama ini kan sering tuh muncul dalam masalah ya tentang subsidi yang BBM bersubsidi yang penyalahgunaannya tuh yang di kalangan masyarakat yang mampu gitu kan. Padahal sebenarnya BBM bersubsidi ini untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan gitu kan, yang benar-benar di kalangan bawah lah seperti itu. Nah, dengan My Pertamina ini tuh pemerintah juga bisa tahu tuh siapa saja tuh yang membeli gitu kan, siapa juga tuh, berapa juga tuh jumlah dan iya dengan jumlah itu, jadi pemerintah juga tahu tuh apakah masyarakat tersebut itu termasuk dalam kriteria penerima subsidi atau tidak, seperti itu. Berarti sangat menarik ya program dari pemerintah untuk My Pertamina ini sendiri. Iya, supaya tidak terjadinya penyalahgunaan subsidi juga gitu ya kan. betul. Berarti pasti ada juga ya yang ngerasa ribet kalau harus pakai aplikasi cuman buat sekedar isi bensin aja gitu ya kan. Setahu Ayu, respon masyarakat sejauh ini bagaimana gitu? Kalau seperti itu pasti memang ribet ya awalnya ya Almer teman-teman, terutama tuh di daerah-daerah yang terpencil atau masyarakat yang belum paham tentang digitalisasi gitu kan. Banyak juga tuh masyarakat yang belum tahu bagaimana cara mendaftar, dan bahkan ada sebagian masyarakat itu yang menggunakan handphone yang belum bisa memadai gitu kan. Nah, dengan seperti itu kan tapi seiring berjalannya waktu tuh masyarakat mulai terbiasa kan, semua serba digital gitu kan, apalagi kita tuh bisa makan digital gitu kan, online gitu, terus barang-barang juga, bahkan bayar listrik pun online gitu kan. Nah, karena seperti itu pemerintah juga terus melakukan sosialisasi dan terus lebih bersosialisasi lagi lah terhadap masyarakat yang tertinggal jauh terhadap digitalisasi tersebut gitu. Berarti banyak tantangannya juga ya untuk mewujudkan hal itu ya, apalagi untuk masak di tempat-tempat terpencil itu ya. Berarti kalau kita ngomongin dari sisi manfaat nih, menurut Ayu sendiri, apa dampak positif yang paling besar dari My Pertamina ini untuk jangka panjang?
Kalau menurut aku pribadi ya, manfaat terbesar itu kan efisien, pasti efisien dan transparan ya kan Mer. Nah terus pemerintah juga punya tuh data real kita terhadap konsumsi BBM bersubsidi di seluruh Indonesia gitu kan. Nah dengan begitu kan anggaran energi lebih mudah dikontrol, lebih dialokasikan dengan bijak seperti itu. Nah bisa jadi nanti kan nggak cuma BBM ya yang dibersubsidi, mana tuh 2 atau 3 tahun ke depan tuh semuanya, atau seperti gas atau listrik gitu yang akan disubsidi seperti itu Almer. Berarti kalau seandainya itu kejadian sih ya keren banget gitu ya kan, bisa kayak ya teralokasikan dengan baik, lebih mudah dikontrol gitu kan. Tapi biasanya di dalam setiap kebijakan yang pemerintah bikin gitu ya kan, ada program dan digitalisasi yang baru, pasti ada pro dan kontranya. Dari kacamata Ayu sendiri nih, apa aja sih pro dan kontranya dari digitalisasi ini? Kalau menurut aku sendiri ya, kalau pro-nya itu pasti lebih tepat sasaran ya kan, nggak hanya kalangan-kalangan masyarakat yang mampu yang menikmatinya seperti itu. Terus kemudian transparansi juga, terus anggaran pemerintah juga lebih hemat gitu kan. Terus kemudian masyarakat yang benar-benar berhak itu kan bisa langsung merasakan manfaatnya gitu ya teman-teman juga. Terus kalau kontranya itu yang lebih ke yang pertama itu kan nggak semua masyarakat tuh paham tentang digital gitu kan. Jadi kita butuh waktu lama sih untuk beradaptasi juga untuk mengajar masyarakat tersebut. Kemudian ada isu-isu tentang keamanan data gitu kan, keamanan diri. Bahkan kalau kita mendaftar itu kan data pribadi kita terekam jelas di aplikasi ya. Takutnya kan kalau kita masyarakat pribadi kayak kebobolan gitu atau yang semacamnya seperti itu. Terus yang terakhir itu karena ada kendala sih, hambatan dalam jaringan-jaringan di daerah-daerah terpencil gitu seperti itu. Jadi itu masih butuh pemerintah juga masih butuh harus menyelesaikan masalah tersebut sih. Ya. Orang yang menggunakan mobil gitu. Bagi orang yang menggunakan mobil yang tidak mampu seperti angkutan umum, yang menengah ke bawah dan juga pengguna angkutan umum gitu, atau seperti truk-truk itu yang besar yang pakai menggunakan solar. Nah. Soalnya kan kebanyakan kan kalau misalkan kalau itu kan pakai barcode gitu kan. Nah itu kan kebanyakan tuh penyalahgunaan subsidi solar gitu kan. Nah itu kan misalnya kayak salah satu contoh tuh kita kan boleh pakai Pertamina itu dalam satu hari itu 2 atau 3 kali ya kan kalau misalnya si solar. Nah itu kan kebanyakan tuh menggunakan barcode gitu tuh. Nah itu kan banyak juga tuh penyalahgunaannya seperti itu. Nah satu lagi untuk barcode sendiri apalagi yang solar ini, karena banyak penyalahgunaan pada solar, karena banyak supir yang sempat kejadian waktu itu ya penyelundupan apa sih istilah itu kayak disembunyiin gitu, apa sih namanya istilah penyelundupan itulah istilahnya gitu ya kan. Nah karena banyak terjadi hal seperti itu, makanya buatlah aplikasi My Pertamina ini, karena di My Pertamina ini subsidi itu ya benar kata Ayu tadi dibatasin, itu benar-benar dibatasi gitu loh, sesuai berapa liter seharinya, berapa kali sehari, jadi nggak boleh bisa lebih. Kayak misalnya kebanyakan orang truk ngantri supaya panjangnya karena solar itu habisan solar di Pertamina ini gitu kan. Nah karena hal itulah mencegah hal-hal seperti itu. Misalnya contoh L300 nih, L300 dimasukin ke dalam bak belakangnya itu solar sepenuh-penuhnya, itu kan nggak masuk di akal gitu. Nah itu cuman untuk takut mencegah penyalahgunaan subsidi seperti itu. Ada lagi? Mungkin gini ya. Kalau ternyata orang yang sudah punya mobil itu tidak bisa dibilang orang kalangan menengah ke atas. Jadi seharusnya yang menggunakan Pertamina itu bukan mobil, seharusnya kalau menurut saya. Tapi ya motor-motor seperti kendaraan lama atau motor lah setidaknya. Karena kalau sudah menggunakan mobil berarti itu udah orang yang mampu. Kalau nggak mampu, ngapain dia beli mobil gitu? Kalau misalkan untuk angkutan umum ya, kalau dilihat ya angkutan umum jarang orang yang nggak punya uang, jarang. Kalau masalah penyelundupan, nah gini, kalau masalah penyelundupan, kalau nggak salah sekarang tuh ada aturan yang melarang orang beli
Pertamina mobil bensin itu menggunakan kayak regen apa namanya? Yang kayak penyelundupan tuh sekarang udah dilarang kan? Kalau ketemu mana tuh harus juga. Oke. Penyelundupan itu kan kata rumah jarang kan, tapi ada beberapa wilayah atau daerah gitu masih seperti itu karena dilindungi oleh yang lebih berkuasa seperti itu orang. Dan juga untuk penggunaan Pertamina kepada motor dan kalau orang yang udah ada mobil berarti orang itu udah menengah ke atas gitu ya kan. Ya sebenarnya kalau untuk orang yang punya mobilnya mungkin udah ya emang menengah ke atas, tapi ada beberapa orang yang emang sebagian orang lah, sebagian besar rakyat Indonesia itu kayak kredit mobil untuk bekerja seperti ojek online gitu ya kan, ojek online atau angkutan umum gitu. Bisa saja mereka berutang dan membeli suatu mobil gitu ya kan untuk bekerja. Jadi nggak bisa kita ambil kesimpulan bahwa semua orang punya mobil itu menengah ke atas gitu. Begitu. Dan juga untuk aplikasi Pertamina untuk motor. Untuk motor itu sedangkan yang punya mobil aja masih pakai Pertamina, apalagi motor. Orang yang punya mobil aja masih bisa kebanyakan itu menengah ke bawah gitu. Apalagi motor. Orang punya motor belum tentu dia punya mobil. Jadi nggak bisa kalau ditaruh Pertamina ini untuk motor. Ada lagi? Mohon terima kasih kepada host setelah memberikan saya sedikit anggapan mengenai aplikasi Pertamina. Baik, terima kasih kepada rumah, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Mungkin sebelum jawab untuk Agil tadi, argumen Agil tadi ada yang lain, teman-teman? Silakan Deti. Penggunaan Pertamina itu di Indonesia, khususnya itu di tahun 2020 itu ada peningkatan dan peningkatan langsung menggunakannya atau malah berkurang. Oh, penggunaan aplikasi Pertamina. Oh, usernya, ya peningkatannya itu. Total jumlah kesehatan yang masyarakat yang menggunakan aplikasi Pertamina itu. Seperti dari awal rilis sampai sekarang gitu kan, berapa persen peningkatannya gitu. Oke, itu aja Deti. Terima kasih. Deti, saya keep dulu ya. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada juga gitu. Iya, silakan. Penggunaan Pertamina ini udah dari kamu 2016. Nah, tapi kan sampai sekarang masih banyak tuh penyalahgunaan, kemudian kayak mereka pakai barcode orang lain buat mobil mereka sendiri gitu. Nah itu tuh gimana sih tanggapannya dari ya kalian kan bahas pakai Pertamina kayak soalnya aku lihat per tahun itu pasti masih ada yang kayak gitu kan. Itu dapat ngerugiin orang lain juga kan. Barcode tersebar aja bisa ngerugiin ke si pemilik barcode. Nah mungkin orang yang menggunakan barcode ini mungkin ada alasan lain ya buat menggunakan barcode orang lain karena yang aku dengar bikin akun di Pertamina tadi lumayan ribet ya. Kayak sering beberapa hari cuma baru loading verifikasinya doang gitu. Mungkin mereka minta punya orang lain. Nah itu apa sih tanggapan kalian terhadap kayak gitu tuh padahal ya tiap tahunnya masa masih nambah terus sampai gitu banyak verifikasi. Baik, itu aja. Terima kasih. Baik, saya sebagai host ingin mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya untuk penonton dan juga narasumber, dikarenakan banyak terjadinya kesalahan dalam perekaman video dan juga banyaknya file-file yang korup. Jadi, saya sebagai host ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk narasumber yang bisa menyempatkan waktunya untuk hadir dalam podcast Good Looking hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Good Looking pada hari ini. Jadi dapat saya tarik kesimpulan bahwa
aplikasi My Pertamina itu bukan sekedar aplikasi isi bensin, tapi bagian dari reformasi energi yang lebih adil dan modern. Memang banyak pro dan kontranya, tetapi kalau kita sama-sama belajar dan beradaptasi, manfaatnya bakal kerasa banget. Jadi intinya, gunakanlah subsidi itu sesuai dengan hak kita, biar penggunaannya lebih merata untuk semua. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.